perkenalkan nama saya Feby Pradina Salsabila Rahalia dari kelas PBS 4A. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perhitungan keuntungan Bank Syariah tentang pengaruh dampak COVID-19 bagi perbankan. Nah, COVID-19 ini sudah masuk Indonesia mulai akhir Februari kemarin tahun 2020 ini dan berdampak bagi perekonomian di Indonesia, terutama ada juga pengaruh yang dari perbankan, yaitu perbankan di Indonesia pastinya mengalami penurunan kemampuan bayar angsuran nasabah. Itu pendapatannya pasti berkurang kan. Nah, kemampuan bayar angsuran nasabah di sini karena nasabah mengalami penurunan pendapatan atau bisa saja masyarakat ini kehilangan penghasilan. Nah, saya di sini mencontohkan misal dari sisi BPR atau BPRS ya. Dalam dunia perbankan ini ada penerapan yang dikeluarkan oleh BI. BI itu sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani dampak COVID-19 ini bagi perbankan, yaitu dinamakan relaksasi atau penjadwalan ulang atau restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. Nah, itu ada 6 cara yang dikeluarkan oleh BI. Yang pertama, penurunan suku bunga atau bagi hasil dan juga margin. Yang kedua, ada perpanjangan jangka waktu. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok dan margin. Yang keempat, ada pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, ada penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan. Dan yang keenam, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Nah, di sini kan banyak nasabah yang bekerjanya sebagai misal ojek online, nelayan gitu kan. Terus yang paling berpengaruh yaitu pada masyarakat informal yang mempunyai pekerjaan seperti buruh, warung, atau pedagang-pedagang kecil. Itu yang paling berdampak sih, soalnya bagi perbankan sendiri, di perbankan itu nasabah kan sudah mengajukan pembiayaan, otomatis dengan pendapatan yang sedikit ini dari dampak pengaruh COVID, pastinya banyak nasabah yang tidak bisa menyetorkan uang angsurannya ke perbankan. Nah, hal ini juga mempengaruhi sektor pendapatan bagi bank karena nasabah tidak mendapatkan penghasilan di masa pandemi COVID ini. Pastinya bank juga rugi kan dengan bank itu penurunnya pendapatan, serta jangka waktu mengangsur nasabah itu kan ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, paling besar itu paling lama itu 12 bulan atau 1 tahun. Lalu jika COVID ini masih berlangsung, maka pendapatan yang didapatkan bank itu akan terus menurun, serta tadinya bank itu mendapatkan pendapatan normal karena banyak yang tidak bisa mengaksur, dan akhirnya pendapatan dari bank sendiri itu menurun. Terus mempengaruhi juga jam operasional perbankan. Di sini jam operasional yang ditetapkan oleh BI tadinya dari jam 8 sampai jam 5, sekarang jadi jam 8 sampai jam 3 sore karena pemerintah menganjurkan untuk tidak bersosialisasi atau berinteraksi langsung dengan nasabah. Di sini juga kegiatan marketing perbankan sendiri pasti juga terbatas kan, dan adanya kondisi COVID-19 ini pendapatan keuntungan bank itu paling turun itu ya dari angsuran tadi itu. Terus habis itu banyak yang tidak mengangsur juga berpengaruh pada performa pendapatan bank sendiri. Kinerja bank juga akan menurun, dan karena kondisi seperti ini otomatis banyak nasabah yang mengambil dananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena kan adanya pemerintah menginstruksikan bahwa masyarakat untuk social distancing ini, yaitu banyak nasabah yang nggak bisa bekerja, terbatas kayak gitu-gitu.
Terus maka dari keterbatasan itulah, maka kebutuhan sehari-hari para masyarakat kan tergantung pada uang tabungan yang mereka tabung di bank. Maka dari itu, bank juga harus menyiapkan kas likuiditas yang jumlahnya juga harus banyak, karena untuk berjaga-jaga supaya masyarakat yang akan mengambil dananya tersebut bisa langsung dilayani, dan juga kas bank itu tidak kosong ya. Terus di sini pastinya kalau misalnya kas bank berkurang, bank itu akan mengambil likuiditas yang ditempatkan dari misal bank umum, Bank Indonesia gitu-gitu. Terus kalau misalnya masih kurang, ya pemilik modalnya harus terus mengeluarkan dana tambahan supaya banknya itu terus maju. Nah, di sini saya baca di IG-nya Bank Indonesia. Di situ mereka udah mengeluarkan kayak langkah-langkah antisipasi Bank Indonesia untuk mengatasi dampak corona. Nah, di sini itu tertuliskan bahwa langkah-langkah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi corona ini, mengatasi terjadinya corona ini, yaitu dengan, sebentar, saya cari dulu di sini langkah BI untuk mengatasi itu. Nah, mengatasi itu sesuai mandat Perpu nomor 1 tahun 2020. Di sini dituliskan kondisi nilai tukar di tengah dampak COVID-19 ini berjalan juga normal dan sudah memadai. Lalu bauran kebijakan moneter dan SSKBI mitigasi risiko dampak COVID-19. Terus BI juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai, karena pemerintah kan membatasi masyarakat untuk berinteraksi langsung. Maka dari itu, untuk aktivitas sehari-hari mereka, Bank Indonesia menghimbau untuk menggunakan non tunai saja, misalnya seperti internet banking, mobile banking, transfer gitu-gitu. Terus lalu langkah BI meminimalisir pencegahan COVID-19 ini melalui uang tunai. Nah, kan nggak tahu tuh uang tunai kita tuh dari mana berasalnya, dari tangan ke tangan, otomatis akan banyak kita nggak tahu juga di uang itu ada virusnya atau tidak. Terus maka langkah pencegahan Bank Indonesia untuk meminimalisir COVID-19 melalui uang rupiah ini disebutkan pengaturan sektor uang dari perbankan atau penyelenggaraan jasa uang rupiah atau PJPUR selama 14 hari dan penyemprotan disinfektan. Lalu memperkuat higienitas SDM dan perangkat pengelolaan uang rupiah. Dan yang ketiga, ada kondisi dengan perbankan PJPUR dalam pengolahan uang rupiah. Nah, di sini Bank Indonesia dan OJK sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya COVID-19 melalui uang rupiah, dan juga untuk meringankan beban masyarakat juga. Nah, di sini bank itu pendapatannya nanti di belakang, setelah semua misalnya setelah pandemi COVID ini berakhir, atau bank pendapatannya itu nanti bisa didapatkan di belakang setelah selesai semuanya dan kembali menjadi normal. Sementara ini bank pendapatannya turun karena tidak ada pemasukan. Sementara pengeluaran bank itu kan tetap, bank juga harus tetap menggaji karyawan, deposito tetap bagi hasil, biaya operasional seperti pembayaran listrik, telepon, itu kan bank harus tetap mengeluarkan dananya. Jadi keuntungan yang didapat bank itu dengan adanya kondisi seperti COVID-19 ini sekarang yang terjadi di Indonesia, pendapatan bank itu
menurun. Lalu otomatis neraca bank juga turun, laba ruginya juga turun, biaya semuanya tetap, sedangkan pendapatannya turun. Bank tidak bisa juga mengekspansi melempar uang kepada masyarakat karena kondisi yang sekarang terbatas. Nggak mungkin kan kalau misalnya masyarakat dengan ada kayak gini, dengan ada pandemi COVID ini meminta tambahan modal ke bank juga nggak seenaknya sendiri mengasihkan pembiayaan itu. Bank juga harus melihat masyarakat itu mampu untuk mengembalikan dana tersebut atau tidak. Kan bisa saja masyarakat itu tidak bisa mengembalikan karena tidak adanya pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan. Maka dengan adanya COVID-19 ini pasti cash flow itu terganggu. Tidak mungkin juga bank untuk menjual aset-asetnya karena terjadi corona ini. Maka perbankan menerapkan kebijakan relaksasi tadi sesuai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, harapannya agar nantinya jika sudah normal kembali akan berjalan seperti semula. Banyak masyarakat yang bisa membayar angsuran seperti sedia kala. Nah, maka dari itu ini pengetahuan yang saya ketahui. Maka dari itu saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu masih berbelit-belit dan kurang dipahami. Saya membaca itu dari Instagramnya Bank Indonesia juga ada. Di situ kalian bisa lihat sendiri, bisa baca-baca sendiri. Jika apa yang saya informasikan itu banyak yang salah juga saya mohon maaf. Itu pengetahuan dari saya sendiri membaca artikel-artikel dan dari webnya Bank Indonesia sendiri. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.